Halo guys, welcome back to my channel. Apa kabar? Halo guys, welcome back to my channel. Apa kabar dengan kalian semua? Semoga kalian sehat. Jadi di video kontenku hari ini aku ingin membahas tentang update yang kita tunggu-tunggu tentunya dari dua pemain diaspora yang segera akan diproses naturalisasi. Nah, DPR itu akan segera memproses dua calon pemain diaspora, dan satunya itu berasal dari Amerika dan satunya berasal dari Australia. Seperti kita sudah tahu ya guys, karena ya nama ini sudah ikut latihan dengan timnas Indonesia di FIFA Matchday kemarin ini, yaitu Luke Vickery dan juga Mitchell Bakker, dua pemain yang masih muda. Dan ya banyak orang yang sudah mulai mengaitkan langkah dari PSSI dari John Herdman ini dengan proyek besar yang sedang disiapkan oleh pelatih timnas kita, yaitu John Herdman. Nah, berapa besar potensi Mitchell Bakker dan juga Luke Vickery untuk timnas Indonesia di masa yang akan datang, dan apakah ini langkah yang bagus dari PSSI untuk proses Luke Vickery dan juga Mitchell Bakker? Nah, kita akan bahas semuanya di video kali ini. Buat kalian yang baru aja nonton videoku, channelku, selamat datang di YouTube channel Yusa Nugraha. Jangan lupa support channelku dengan klik tombol lonceng, like, comment, share, dan juga subscribe. Dukung channelku agar aku semangat terus bikin konten-konten seputar timnas, pemain diaspora, update terbaru tentunya, dan juga podcast Obri. Jadi kalian selalu terupdate. Nah, kabar ini baru saja ramai diperbincangkan di media-media setelah muncul laporan bahwa DPR akan segera memproses naturalisasi dua pemain diaspora untuk timnas Indonesia, dan nama ini tentunya buat Luke Vickery dan juga Mitchell Bakker kedua tersebut. Nah, dua pemain ini memiliki garis keturunan Indonesia yang memungkinkan proses naturalisasi itu dilakukan. Nah, kalau proses ini berjalan dengan lancar dalam beberapa minggu ke depan, dua pemain ini berpotensi akan ikut di FIFA Matchday selanjutnya untuk timnas Indonesia. Tapi ya seperti biasa, pertanyaan sekarang bukan apakah mereka itu bisa dinaturalisasi, tapi apakah mereka ini benar-benar cukup bagus untuk memperkuat timnas Indonesia. Nah, coba kita mulai di Luke Vickery, karena nama ini mungkin masih asing untuk beberapa bagian dari para pecinta sepak bola Indonesia, tapi dalam waktu terakhir Luke ini mulai menarik perhatian para pencari bakat dan pengamat pemain diaspora, karena dengan latar belakang sepak bola dari Australia. Selain itu juga Luke memiliki pengalaman pembinaan sepak bola yang cukup bagus dibanding mayoritas pemain muda di Liga Indonesia. Dan keunggulan pemain tumbuh besar di Australia ini tentunya mempunyai ya pemahaman taktik, disiplin posisi, dan juga intensitas permainan yang jauh lebih tinggi dibanding Liga Indonesia. Kita tahulah Australia itu mainnya seperti apa. Kita tentunya sering kali melawan timnas Australia, dan di situ pemain-pemainnya itu sangat berkualitas. Jadi hal-hal seperti ini tuh yang membuat mereka pemain-pemain diaspora ini pembeda ketika mereka bergabung dengan timnas Indonesia. Tapi ya tentu aja nama besar atau paspor dari negara Eropa maupun negara Australia itu bukan otomatis menjamin kualitas mereka. Yang paling penting adalah apakah kemampuannya itu bisa menjawab kebutuhan timnas saat ini. Nah, pemain kedua yang akan diproses DPR dan diproses PSSI itu adalah Mitchell Bakker. Tentunya kita udah melihatlah gimana kualitas Mitchell Bakker di beberapa minggu terakhir di TC Timnas Indonesia Senior dan juga di FIFA Matchday Timnas Indonesia. Nah, pemain ini tentunya memiliki ya hubungan dengan Indonesia. Dia mempunyai darah Indonesia. Dia saat ini berada di Amerika, bermain bola di situ juga, dan Mitchell menjadi salah satu nama yang cukup sering disebut dalam diskusi komunitas sepak bola dan juga supporter timnas Indonesia. Banyak supporter yang mulai penasaran karena profilnya ini dinilai cocok dengan kebutuhan timnas Indonesia untuk saat ini dan juga untuk jangka panjang karena posisinya. Nah, Mitchell ini berposisi di striker ya guys, yang saat ini timnas Indonesia itu masih butuhkan striker yang tajam dan yang cocok dengan style permainan timnas Indonesia. Dan di beberapa minggu terakhir Mitchell ini menunjukkan kualitasnya guys. Dia itu sangat tinggi tentunya, kita tahu 190 lebih. Walaupun dia tinggi, dia tuh tetap bisa menunjukkan ketajamannya, kontribusinya, agility-nya saat latihan dengan timnas Indonesia. Aku melihat beberapa video saat dia mencetak gol dan menjanjikan banget guys menurutku guys kualitasnya dari Mitchell Bakker. Ini adalah pemain prospek yang sangat penting, terutama jika proyek regenerasi benar-benar menjadi fokus utama dalam beberapa tahun ke depan tentunya. Yang menarik,
Mitchell ini masih memiliki ruang perkembangan yang sangat besar ya guys, karena usianya itu masih 19 tahun saat ini, dan inilah yang dicari oleh federasi, oleh PSSI, dan juga di dunia sepak bola modern. Pemain-pemain muda seperti ini yang penting untuk 4 tahun ke depan tentunya, untuk target kita yaitu Piala Dunia 2030. Jadi ya bukan hanya pemain yang bagus hari ini di prime-nya hari ini, tapi pemain yang bisa menjadi lebih bagus dan memiliki potensi yang sangat besar di dalam 2 sampai 4 5 tahun ke depan. Nah, kenapa PSSI terus melanjutkan proses naturalisasi ini? Karena ya banyak pecinta sepak bola, supporter Indonesia itu melihat bahwa timnas Indonesia itu sedang memasuki fase yang baru ya guys. Setelah gelombang naturalisasi generasi sebelumnya itu membantu meningkatkan level timnas Indonesia secara signifikan dari 150 ke 120-an. Nah, saat ini fokusnya itu mulai bergeser ke regenerasi. Indonesia tentu saja nggak bisa terus mengandalkan pemain yang sama untuk selamanya ya guys. Indonesia butuh darah baru, butuh generasi baru, dan itulah kenapa dibutuhkan pemain yang bisa berkembang bersama tim dalam jangka yang panjang. Dan disinilah nama Luke Vickery, nama Mitchell Bakker itu mulai masuk ke dalam pembicaraan tentunya. Ya, kita tahu kalau John Herdman ini dikenal sebagai pelatih yang sangat memperhatikan pembangunan skuad jangka panjang juga. Dia itu nggak hanya berpikir tentang pertandingan berikutnya atau pertandingan yang saat ini, tapi juga tentang gimana sebuah tim ini bisa kompetitif selama bertahun-tahun. Dan filosofi seperti inilah yang membuat banyak penggemar itu sangat optimistis dengan pelatih timnas kita. Jadi kita saat ini membangun fondasi untuk masa depan timnas Indonesia. Nah, walaupun prosesnya Luke Vickery dan juga Mitchell Bakker ini akan segera dimulai dan mereka akan segera menjadi bagian dari timnas Indonesia, bukan berarti dua pemain ini tuh otomatis langsung menjadi pemain starter dan akan dipasang John Herdman langsung di posisi starting, karena pastinya mereka itu harus bersaing. Persaingan di timnas itu saat ini sangat ketat ya guys, seperti kita tahu. Jadi setiap pemain harus membuktikan kualitasnya. Nggak hanya mereka bermain di Eropa atau mereka bermain di Australia, Amerika, mereka langsung mendapatkan posisi starting. Mereka itu tetap harus bersaing dengan pemain-pemain yang sekarang ada di timnas Indonesia. Jadi nggak ada jaminan tempat ya guys, nggak ada itulah kata-kata yang ya pemain Eropa mereka harus bermain di starting 11. Mereka harus tetap bersaing, dan persaingan inilah yang membuat timnas Indonesia itu semakin progres, semakin kuat karena pemain-pemain itu bersaing dan berusaha yang terbaik. Nah, kalau proses ini berjalan dengan lancar, kita akan segera melihat Luke dan juga Mitchell pakai jersey timnas Indonesia di FIFA Matchday selanjutnya. Nah, menurut kalian gimana guys? Apakah Luke dan juga Mitchell Bakker ini adalah pemain-pemain yang sangat potensial untuk timnas Indonesia di masa yang akan datang? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Oke, itu aja yang aku ingin sampaikan guys. Sedikit update mengenai proses dua calon pemain timnas kita. Semoga kalian suka dengan video kali ini. Jangan lupa support channelku dengan klik tombol lonceng, like, comment, share, dan juga subscribe. Dukung channelku agar aku semangat terus bikin konten-konten seputar timnas, podcast Obri, dan juga pemain diaspora. Oke, itu aja. I see you in the next video. Peace.